Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, hujan deras disertai angin kencang di Madiun menumbangkan belasan pohon. Untuk menghindari kemacetan panjang, polisi beserta warga menyingkirkan ranting pohon yang tumbang ke pinggir jalan. Akibat hujan deras dan angin kencang, 15 pohon tumbang. Beberapa di antaranya menimpa tiang listrik dan tower radio hingga roboh. Pohon berukuran besar yang tumbang melintang juga mengganggu arus lalu lintas. Selain merobohkan pohon, hujan deras disertai angin juga merusak warung dan memporak-porandakan kolam pemancingan. Pada saat roboh tidak ada pengguna jalan lewat, Pak ya? Nggak ada sama sekali. Tidak ada korban jiwa berarti? Korban jiwa. Terus ini warungnya Bapak kenapa ini, Pak? Ini kan baru benahi, Mas. Ya, baru benahi, pas udah selesai benahi kok. Bu, pada saat kejadian tidak ada pengguna jalan yang lewat, Bu? Ada lewat situ, sudah di stop. Jadi tidak ada korban, Bu, ya? Ada. Untuk menghindari kemacetan panjang, polisi beserta warga menyingkirkan ranting pohon yang tumbang ke pinggir jalan. Ya, ini menghalangi jalan raya Dungus Menuju kota dan ya? Jalan raya Dungus menuju kota. Ya. Terus ini dialihkan kemana arusnya, Dan? Ini kami untuk sementara mengalihkan arus di perkampungan atau perumahan penduduk. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Petugas BPBD Madiun masih mendata kerugian materi akibat tertimpa pohon tumbang. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Kita menuju ke informasi pertama, saudara. Perlintasan kereta tanpa palang pintu di Blitar kembali memakan korban. Pulang sekolah, 2 pelajar Madrasah Aliyah Negeri tewas setelah tertabrak kereta penataran jurusan Blitar, Surabaya. Inilah video amatir 2 pelajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Ulingi, Blitar tewas tertabrak kereta api penataran jurusan Blitar, Surabaya di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Ulingi, Senin siang. Kedua korban merupakan pelajar kelas 12 yang baru saja mengikuti ujian di sekolahnya. Kejadian berawal saat kedua korban bermaksud menyeberangi perlintasan kereta api. Tanpa disadari, tiba-tiba melaju kereta dari arah barat dan langsung menabrak keduanya. Tubuh korban dan sepeda motor yang mereka tumpangi terseret sejauh 50 meter. Terjadi benturan dari arah korban dari arah selatan ke utara, kemudian kereta apinya dari arah barat ke timur. Setelah terjadi benturan, kurang lebih terseret atau terbawa kereta sampai dengan 30 sampai dengan 50 meter. Kemudian kami proses evakuasi dan kami bawa ke rumah sakit Budi Waluyo yang ada di Ulingi. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan TP-TKP serta pengaturan lalu lintas di mana terjadi sedikit kepadatan tadi. Kedua jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Ulingi. Kasus kecelakaan kereta api ini ditangani Kepolisian Polres Blitar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, sopir diduga kurang berhati-hati saat mengemudi truk bermuatan kain terguling hingga menimpa sebuah warung. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun jalur Pantura Lamongan ke arah Tuban macet. Truk muat kain ini terguling di tengah jalan raya Babat, Kecamatan Babat, Lamongan. Akibatnya jalur Pantura dari Lamongan ke Tuban terganggu. Untuk mengurai kemacetan, warga bergotong royong mengevakuasi tumpukan karung yang berisi kain yang berserakan di tengah jalan. Menurut saksi mata, kejadian bermula saat truk melaju dari Tuban menuju Surabaya. Saat di jalan menikung dan turun, sopir tidak bisa menguasai laju kendaraannya hingga menabrak pembatas jalan dan terguling menimpa warung makan. Bisa dijelaskan ini kejadian gimana, Mas? Itu kejadiannya itu awal mula itu mobil arah dari Tuban mau menuju ke Surabaya. Itu terlalu berat muatannya, agak ke kanan. Akhirnya setir itu oleng ke kanan, akhirnya langsung lewat arah jalur lagi. Itu nabrak apa, Mas? Itu warung kopi Giras. Ini muatan apa, Mas? Muatan kain. Oke. Itu ada korbannya atau gimana? Tidak ada korban, cuman ada kerusakan warung kanopi. Supir sama treknya apa net? Alhamdulillah selamat semua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir truk selamat. Kecelakaan truk ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Lamongan.
Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, Jawa Timur jadi tempat calon wakil presiden untuk berkampanye dan mendulang suara. Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren dan ziarah ke makam ulama di Situbondo. Muhammad Iskandar menggelar haul ke-32 ayahnya di Kabupaten Mojokerto. Sementara Kaisang belusukan di Pasar Megetan mengkampanyekan Gibran. Calon Wakil Presiden pasangan calon nomor 3 Mahfud MD mengunjungi Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah, Desa Sukorejo, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Mahfud juga ziarah di makam pendiri Pondok Pesantren Kiai As'ad Samsul Arifin yang juga seorang tokoh pahlawan nasional. Mahfud MD mengatakan siap menghadapi debat cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, apapun format yang nanti akan ditetapkan. Masing-masing otonom, tetapi kita minta doa saja. Karena Kiai itu juga jasa, yang penting rakyat dan santri bisa dianggap. Muhammad Iskandar menghadiri haul ke-32 ayahnya, Kiai Haji Muhammad Iskandar di Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 ini menyebut Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Kabupaten Nganjuk jadi target utama wilayah di Jawa Timur yang akan menyumbang suaranya di Pilpres 2024. Caimin meminta para kiai serta ulama yang selama ini mendukungnya tetap solid di dalam barisan PKB dan Amin. Ya, di sela-sela itu kita menitipkan pesan kepada para kiai, para ibu nyai, para tokoh-tokoh masyarakat di Mojokerto yang lagi kumpul lengkap ini untuk terus bergerak dan bekerja bagi kemenangan Amin. Karena target Mojokerto, Jombang, Nganjuk ini bagian dari prioritas. Putra bungsu Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belusukan di Pasar Wisata Magetan disambut antusias emak-emak. Kaisang meminta masyarakat untuk memilih Gibran sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Salah satu caleg kami Gibran memiliki relawan karena kami mungkin pamer ke ketua umum ini loh. Ya nggak boleh, bentar ya Nak ya? Iya nanti, bentar ya, pemilu 2024 nanti. Ya nggak apa-apa, saya sekalian kampanye buat Mas Gibran. Para pedagang sempat berdialog dengan Kaisang terkait tingginya harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan gula. Tommy Iskandar, Dia Eko, dan Dirgo Suyono melaporkan. Saudara, masa kampanye pemilu 2024 mendatangkan berkah bagi usaha percetakan di Surabaya. Lantaran kebanjiran pesanan, omzetnya naik 23%. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, pengusaha percetakan di kota Surabaya kebanjiran pesanan. Salah satunya UMKM percetakan di kawasan Kecamatan Kendang Sari. Sejak 1,5 bulan lalu, pesanan alat peraga kampanye dari caleg, relawan, dan parpol mulai berdatangan. Sejumlah bahan kampanye yang dipesan diantaranya kaos, topi, dan korek api. Berbeda dengan kaos partai yang tipis dan murah, di percetakan ini kaos berkualitas dan memiliki desain kekinian. Menurut pemilik usaha percetakan Mustika Wulandari, banyaknya pesanan membuat omsetnya meningkat puluhan juta rupiah atau sekitar 23%. Untuk mengantisipasi pemesan curang yang tidak melunasi, percetakan ini mewajibkan pembayaran minimal 70% sebelum pesanan diterima. Seperti apa aja Bu untuk pemesanan sini? Kaos, ada korek api sama topi. Ini setiap kontestasi politik pasti ada orderan masuk untuk dari caleg maupun partai Bu, berarti? Dari caleg yang udah mau masuk. Kebanyakan pesan apa sih Bu? Pesan kaos yang paling banyak ya, karena kan mereka udah mulai branding untuk beberapa caleg itu ke beberapa daerah kan, jadinya di beberapa titik yang ada di Surabaya, jadi kita kebagian untuk itu. Harga di percetakan ini bervariasi. Untuk kaos mulai Rp45 hingga Rp95.000,
kaos berkerah antara Rp120 hingga Rp160.000 dan korek api dihargai hingga Rp6.500. Hingga saat ini pemesanan alat peraga kampanye ini masih berasal dari Surabaya dan sekitarnya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, seorang pria asal Kecamatan Mojowarno, Jombang, sukses budidaya belimbing bangkok merah. Dengan biaya murah dan perawatan sederhana, buah belimbing ini bisa dipanen 4 kali dalam 1 tahun dengan hasil jutaan rupiah. Budidaya belimbing bangkok merah ini ditekuni Soekarno sejak 2017. Lokasinya di bekas sawah Desa Gedangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Awalnya Soekarno petani padi, namun karena biaya tanam padi sering naik dan gangguan hama, Soekarno beralih menanam pohon yang sekali tanam panennya berkelanjutan. Dari puluhan pohon, Soekarno kini memiliki sekitar 400 pohon belimbing. Harga buah belimbing berbeda tergantung dari jenis dan ukurannya, yakni antara 8 hingga Rp10.000 per kilogram. Dalam setiap tahun, pohon belimbing bangkok merah bisa 4 kali dipanen dengan hasil hingga 5 kuintal sekali panen. Saya kira tidak ada sih kesulitannya. Ya mungkin pada waktu buahnya ini tidak sama, mungkin kita bungkusnya kan harus hati-hati, terus kemudian harus kita pilih dulu untuk penjarangan supaya nanti bisa besar-besar. Tanam 180 pohon, terus di sebelah itu tahun 2021 kemarin saya nanam lagi 240. Dari usahanya, Soekarno mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Saat ini belimbing hasil kebunnya sudah dipasarkan hingga luar kota dan pulau seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali, serta Kalimantan. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.